Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang jadi renungan kita minggu ini, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini, kalau kesempatan masih Engkau berikan kepada kami untuk mempersiapkan diri kami, menyampaikan firman-Mu kepada setiap jemaat-Mu. Tuhan, berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan hikmat kepada hamba-Mu untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan boleh melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita pada minggu Advent yang pertama ini diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Berkata demikian bagi kita semua. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambah apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki masa Advent yang juga dapat disebut sebagai tahun barunya liturgi. Karena minggu ini merupakan minggu pertama kita memasuki masa Advent, memulai semua liturgi-liturgi pelayanan kita di tengah-tengah gereja. Pada masa Advent, ada dua perenungan pokok yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama, penantian akan kehadiran Tuhan untuk yang kedua kali, dan yang kedua adalah mempersiapkan masa Natal, mempersiapkan kehadiran Yesus, mempersiapkan kelahiran Yesus di dunia ini. Dan hari ini kita berada pada minggu Advent yang pertama, di mana firman Tuhan menyapa kita untuk melihat kehidupan kita bersama Allah dan juga sesama kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam menanti dan mempersiapkan, seringkali karena hal itu sering kita nantikan dan kita persiapkan, kita terlibat, kita terikat dalam sebuah rutinitas belaka. Suatu hari ada seorang pemuda yang sangat merindukan kebijaksanaan. Kemudian dia berkonsultasi dengan orang bijak yang terkenal di kampungnya. Kemudian orang bijak itu menyarankan memberikan sebuah resep kepada anak muda tersebut agar dia pergi ke sebuah sungai di kaki gunung. Di sungai itu terdapat banyak batu-batu kail, batu-batu kali yang akan di sungai itu terdapat batu-batu kali. Kemudian orang bijak itu menyarankan memberikan resep kepada pemuda itu untuk mencari batu kali yang hangat. Kemudian dengan semangat pemuda itu pergi ke sungai di kaki gunung yang dimaksudkan oleh orang bijak tersebut. Kemudian satu persatu dia mengambil batu kali. Ketika dia memegang batu kali itu dingin, dia kembali melemparkannya ke dalam sungai tersebut. Terus menerus berkali-kali dia mencoba. Akhirnya pada sore hari
dia kemudian mendapatkan batu kali yang hangat. Tapi kemudian karena dia sudah terbiasa melemparkan kembali batu yang tidak hangat, yang dingin, kemudian secara refleks batu hangat yang dia dapatkan, dia kembali lemparkan ke dalam kali tersebut. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam mempersiapkan Natal, juga seringkali kita terikat sebuah kebiasaan-kebiasaan, sehingga makna Natal yang sebenarnya juga ikut terlempar, ikut terhanyut, ikut berlalu dalam euforia-euforia Natal yang kita lakukan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini kita boleh diajarkan melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Paulus pada saat itu telah belajar bagaimana meneladani Yesus sebagai gembala yang baik. Paulus juga demikian. Sebagai gembala yang baik, Paulus sangat rindu dan sangat memperhatikan domba-dombanya yang sedang menderita, khususnya jemaat Tesalonika. Oleh sebab itu, ketika Timotius tiba di Athena, Paulus langsung mengutus Timotius kepada jemaat di Tesalonika. Tujuan Paulus adalah supaya Timotius dapat menguatkan dan nasihati mereka sehingga imannya semakin kuat, tidak goyah dan tidak mundur ketika mengalami penderitaan. Saudara-saudara yang terkasih, khususnya dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13, di situ Paulus mengaturkan beberapa doanya kepada jemaat-jemaat Tesalonika. Yang pertama, Paulus mengatakan bahwa Paulus berdoa siang dan malam bagi kesejahteraan rohani jemaat-jemaat Tuhan, supaya Allah memungkinkan dia mengunjungi kembali orang-orang Kristen di Tesalonika. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus bukan hanya sekedar ingin mengunjungi mereka, tetapi Paulus juga sangat menginginkan untuk dapat mengajar dan memakai kesempatan yang diberikan Allah untuk menyempurnakan apa yang masih kurang dalam iman jemaat-jemaat Tuhan di Tesalonika. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa Paulus ini merupakan doa kerinduan hati supaya iman jemaat-jemaat Tesalonika tetap teguh dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan. Yang kedua, Paulus berdoa supaya Allah membukakan jalan bagi mereka untuk bertemu satu dengan yang lain. Paulus berdoa kepada Allah Bapa kita dan kepada Tuhan Yesus Kristus, memperlihatkan bagaimana kerinduan yang mendalam ketika Allah Bapa, Yesus Kristus yang sebenarnya satu, namun ia menekankan terus-menerus supaya sungguh-sungguh memperlihatkan bahwa doanya merupakan ekspresi kerinduan yang mendalam. Paulus juga berdoa supaya orang-orang Kristen di Tesalonika bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, mana kasih karunia Allah berkelimpahan dalam diri mereka. Begitu juga kasih mereka harus berkelimpahan satu dengan yang lain. Kasih yang didoakan Paulus untuk mereka harus dapat mencapai semua orang, sekalipun itu untuk orang yang tidak menyenangkan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengakui bahwa sesama jemaat Tuhan tidak selalu baik apa adanya. Dalam pelayanan tidak selalu seia sekata, namun kasih harus tetap hadir meskipun di tengah-tengah persoalan, meskipun di tengah-tengah hal yang tidak menyenangkan, tetapi kasih Allah lah yang berkuasa dan berkelimpahan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Lalu yang berikutnya, Paulus berdoa supaya Allah menguatkan hati mereka, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah pada waktu kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih, Paulus mengimani, Paulus memahami, dan Paulus mengingini agar kekudusan tetap menjadi bagian dari kehidupan jemaat Tuhan, sehingga mereka menjadi sempurna, tak bercacat dan kudus, berarti dipisahkan bagi Allah. Tak cacat, tak bercacat dan kudus berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Sehingga hal inilah yang dituntut dari orang Kristen. Penyerahan diri orang Kristen kepada Allah harus sempurna dan harus sepenuh hati. Paulus berdoa supaya mereka tidak bercacat apabila Yesus datang. Dinyatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13-17. Kedatangan Yesus yang kedua kali merupakan dorongan yang kuat untuk kekudusan hidup dan untuk memenangkan jiwa. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Advent yang pertama, ketika kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kelahiran Yesus, untuk menyambut Sang Juru Selamat. Kalau dulu sebelum pandemi, ya, berbagai kegiatan kita lakukan. Mungkin latihan bernyanyi bersama, mungkin aksi-aksi Natal, atau mempersiapkan dekorasi bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Itu membuat kita bisa merasakan kasih yang lebih nyata, karena kita diajarkan untuk bekerja sama. Kita diberikan kesempatan untuk mengingat bahwa sebentar lagi Yesus lahir. Tapi saat ini, ketika Natal dilakukan secara online, ketika ibadah-ibadah dilakukan secara Zoom, ya, kita mempersiapkan diri kita secara pribadi. Kita mengingatkan pribadi kita sendiri, keluarga kita sendiri, bahwa Yesus akan segera hadir. Yesus akan segera hadir. Yesus akan segera lahir ke dunia ini. Kita diajak, ya, tidak secara komunitas, tidak secara persekutuan, tetapi personal, secara keluarga, menjaga kekudusan kita, menjaga, berwaspada untuk menjaga diri kita, keluarga kita, tidak cacat, tidak bercacat di hadapan Tuhan karena dosa-dosa kita. Seringkali kita terlena, saudara-saudara yang terkasih, dalam sebuah dinamika yang biasa-biasa saja, dalam kehidupan yang statis, dalam perayaan-perayaan, dalam kebiasaan berseremoni. Tapi tahun ini kita diingatkan bagaimana secara personal kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut kelahiran Yesus. Biarlah saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persiapan ini mengubahkan kita. Ya, firman ini mempersiapkan hati dan pikiran kita bahwa kelahiran Yesus bukan hanya disambut dengan sorak-sorai, bukan hanya disambut dengan pesta pora, bukan hanya disambut dengan pohon Natal sekian kaki, bukan disambut dengan bingkisan-bingkisan Natal, tetapi disambut oleh orang-orang yang kudus, yang sungguh-sungguh merindukan perdamaian, yang sungguh-sungguh merindukan Juru Selamat, yang sudah mempersiapkan keluarganya untuk menyambut kelahiran Yesus. Biarlah Advent yang pertama, ya, Advent yang pertama ini, lilin Advent 1 dinyalakan, cahaya terang itu semakin terlihat, persiapan kita semakin nyata, kekudusan kita semakin realistis dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita semakin berwaspada, semakin sadar diri, semakin memahami siapakah kita di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau firman-Mu hari ini sungguh-sungguh menyadarkan kami bahwa kelahiran Yesus bukan disambut di gereja saja, bukan disambut dengan pesta dan perayaan saja, bukan disambut dengan kepanitiaan saja, tetapi lahirnya Yesus, hadirnya Yesus untuk yang kedua kali
kami menyambutnya dengan kekudusan personal kami, kekudusan keluarga kami, sehingga sungguh-sungguh keselamatan itu nyata dalam diri kami. Biarlah Tuhan ajari kami menanti dalam kekudusan, ajari kami bertindak dalam tidak bercacat di hadapan Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh layak untuk menerima kelahiran Yesus, menerima Sang Juru Selamat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.